Shalom teman-teman, sekarang sudah bulan Juni nih. Meskipun waktu cepat berlalu, tapi kita harus tetap semangat dalam memuji dan menyembah nama Tuhan ya. Shalom adik-adik, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu. Sebentar lagi kami akan mulai untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Kiranya melalui pujian dan penyembahan kami, nama-Mu dapat semakin dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, pasti udah gak sabar kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Yuk kita bersama-sama bernyanyi untuk memuji Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku Besar di surga. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
Aduh, sebentar lagi sudah waktunya masuk kelas, tapi tugasku ketinggalan di rumah. Aku doa dulu deh. Hai Saska, kamu ngapain di sini? Kok nggak masuk kelas? Iya El, tugasku ketinggalan di rumah. Ini tugasmu udah aku bawain. Makasih ya El. Shalom adik-adik, luar biasa ya kuasa doa itu. Ketika Saska berdoa, doanya pun dijawab sama Tuhan. Nah, kita juga harus bisa adik-adik belajar seperti Saska yang selalu berdoa walaupun di tengah kesulitan. Yuk sekarang kita belajar dari kisah firman Tuhan hari ini. The Adventures of Paul, Prison Break. Diambil dari Acts 16 ayat 16 sampai 40. Di suatu tempat bernama Filipi ada seorang hamba perempuan yang kerasukan roh peramal yang jahat. Banyak orang membayar agar gadis itu meramal nasib mereka, dan ia juga membuat tuan-tuan budaknya menjadi sangat kaya. Suatu hari, gadis itu mulai mengikuti Paulus dan Silas. Paulus dan Silas saat itu berjalan melalui kota tersebut. Selama berhari-hari, gadis itu mengikuti mereka sambil berteriak, "Orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka menunjukkan jalan menuju keselamatan." Akhirnya, karena merasa terganggu oleh situasi gadis itu, Paulus berbalik dan berkata kepada roh jahat itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku perintahkan engkau untuk keluar dari wanita ini sekarang." Roh jahat itu lalu meninggalkan gadis itu. Dan ketika pemilik gadis itu menyadari bahwa harapan mereka untuk menghasilkan uang telah sirna, mereka menangkap Paulus dan Silas serta menyeret mereka ke pasar. Mereka menyeret Paulus dan Silas ke pasar untuk menghadap penguasa. Para pemilik budak yang marah itu berkata kepada penguasa, "Orang-orang ini orang Yahudi, dan mereka membuat kota kita menjadi gempar dengan mendorong orang-orang untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak senonoh." Orang banyak di pasar berkumpul untuk mendengar keributan itu dan segera bergabung dalam penyerangan terhadap Paulus dan Silas. Mereka setuju dengan para pemilik budak. Para penguasa lalu memerintahkan Paulus dan Silas untuk ditelanjangi dan dipukuli dengan tongkat. Setelah mereka dicambuk dengan keras di depan umum, Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara. Para penguasa memerintahkan sipir penjaga untuk menjaga mereka dengan hati-hati. Kepala penjara menanggapi perintahnya dengan serius. Ia memasukkan Paulus dan Silas ke dalam sel bagian dalam dan membelenggu kaki mereka, sehingga Paulus dan Silas tidak dapat bergerak. Dalam situasi yang mengerikan dan penuh dengan rasa sakit, Paulus dan Silas duduk di sel penjara mereka dan memuji Tuhan. Mereka berdoa dan bernyanyi. Mereka menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Tetapi Tuhan bukan satu-satunya yang mendengar mereka. Semua tahanan lainnya juga mendengar kata-kata mereka dan memuji Tuhan. Sekitar tengah malam, Paulus dan Silas masih berdoa dan menyanyikan lagu-lagu rohani ketika gempa bumi dahsyat mengguncang fondasi penjara. Tiba-tiba, pintu-pintu di semua sel terbuka dan rantai tiap tahanan terlepas. Tanpa adanya yang menahan para tahanan di dalam sel mereka, semua orang di penjara itu sekarang bisa melarikan diri.
gempa bumi membangunkan sipir penjara yang sedang tidur. Dan ia melihat semua pintu sel sudah terbuka dan rantai-rantai putus. Mereka berpikir bahwa semua tahanan sudah melarikan diri. Ia tahu bahwa ia akan mendapat masalah yang serius. Sipir penjara mengunus pedangnya untuk bunuh diri. Tetapi sebelum ia dapat melukai dirinya sendiri, Paulus berseru, "Jangan celakakan dirimu, kami di sini." Merasa lega, sipir penjara itu tersungkur di hadapan Paulus dan Silas dan bertanya, "Apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Paulus menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus." Paulus dan Silas menyampaikan firman Tuhan kepada sipir penjara dan seisi rumahnya. Sipir penjara membawa mereka ke rumahnya dan menyiapkan pesta untuk mereka. Setelah ia membasuh luka-luka mereka dengan hati-hati, Paulus dan Silas membaptis seluruh keluarga sipir penjara. Sipir penjara dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa, karena ia dan seisi rumahnya telah percaya kepada Tuhan. Dalam kisah tadi, Paulus dan Silas mengalami kesulitan adik-adik, tapi mereka nggak pernah terfikir bahwa Allah telah meninggalkan mereka. Justru mereka percaya bahwa Allah tetap menyertai dan menolong mereka. Nah, dari kisah firman Tuhan hari ini, ada 3 hal adik-adik yang harus kita miliki. Yang pertama adalah kepercayaan. Kita harus percaya bahwa Allah tidak pernah gagal dalam hal apapun. Allah telah berjanji untuk selalu menyertai dan menolong kita. Nah, ketika kita mengalami kesulitan, kita juga harus ingat adik-adik, kita harus percaya bahwa Allah akan memberikan bantuan dan penghiburan kepada kita. Yang kedua adalah belas kasihan. Seperti yang dialami oleh Paulus tadi adik-adik, pencobaan yang kita alami itu seringkali tidak adil. Dan itu buat kita merasa marah dan kecewa terhadap orang-orang yang telah menyakiti kita. Nah, tapi adik-adik kita harus memiliki belas kasihan. Kita harus memberikan belas kasihan dan pengampunan kepada mereka sebagai bentuk ketaatan kita terhadap perintah Tuhan Yesus, yaitu untuk saling mengasihi. Nah, sama seperti Allah yang juga telah mengasihi kita, Allah pun juga telah mengampuni dan memberikan belas kasihannya kepada kita. Dan yang ketiga adalah kedaulatan. Sekalipun hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya ada hal baik loh adik-adik yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Terkadang kita hanya perlu lebih peka dan lebih memahami atas maksud Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini semuanya direka-rekakan untuk kebaikan kita. Wah, firman hari ini benar-benar menyentuh hati ya. Nah, sekarang ayo kita bikin craft yuk. Adik-adik, yuk siapa yang nggak sabar untuk aktiviti hari ini? Hari ini kita mau bikin penjara. Nah, ini ada Saulus dan Silas di penjara adik-adik. Adik-adik perlu siapin kardus. Kardusnya dipotong seperti ini ya. Ini kita butuh 4 kardus. Terus adik-adik juga boleh pakai stick ice cream atau lidi. Kita butuh kertas, bolpen atau spidol atau juga lem ya. Nah, pertama-tama adik-adik bikin orangnya dulu ya. Kita mau bikin 2 orang. Nah, setelah itu adik-adik perlu bikin
kotak-kotak seperti ini. Kita mau bikin baloknya 4. Nah, adik-adik lipat-lipat jadi berbentuk balok. Nah, dibentuk seperti ini terus dilem ya. Kita butuh 4 dan juga nanti kita butuh lidi atau stick ice cream. Nah, kalau sudah ada baloknya 4, adik-adik kaitkan satu sama lain. Nah, kalau sudah dikaitkan, nanti orangnya itu kita mau tempel di bagian depannya, adik-adik, di bagian depan sini ya. Selanjutnya, kalau sudah, nanti stick ice creamnya bisa ditempelkan seperti ini. Jadi 4 supaya nanti kita bisa membentuk penjaranya. Nah, kalau sudah selesai, adik-adik boleh post di story-nya gsjskids.pm. Selamat hari Minggu adik-adik, see you!